terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sanadade 2 Kecamatan Kasihan beserta para Dewan Guru SD Negeri Sanadade 2 Kecamatan Kasihan. Pertama-tama, alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 titik 4 tentang budaya positif dalam rangka calon guru penggerak. Selawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Adapun susunan acara pada hari ini, 1 pembukaan, 2 sambutan kepala sekolah oleh Bapak Muhammad Syahid, 3 penyajian diseminasi budaya positif oleh Ibu Guru Ayun, yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Syahid. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala fadilillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Guru Ayuni SPD selaku CGD calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 ini, Bapak Ibu Guru SDN Sanadade 2 yang juga saya hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersuara kembali berkumpul, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1 program guru penggerak angkatan 7 tahun 2023 ini. Salam beserta salam mudah-mudahan kontennya mengalir deras terjurang limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam dunia menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, yakni menuju agama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini syukur kami selaku kepala sekolah SD Sanadade 2 sangat bangga karena di antara guru di SD Sanadade 2 ini ada yang sudah menjadi guru penggerak angkatan 7, dan pada kesempatan ini akan mengadakan sosialisasi diseminasi bagaimana budaya positif ini akan dilaksanakan baik kepada siswa ataupun nanti kepada guru, utamanya secara umum kepada kemajuan SDN Sanadade 2 tentunya. Oleh karena itulah kami selaku kepala sekolah merasa sangat bangga karena sekali lagi bahwa di antara kita ini khususnya Ibu Guru Ayuni sudah menjadi calon guru penggerak pada tahun ini. Dan untuk mengetahui apa yang akan disampaikan, mari kita ikuti secara seksama, dan kepada Ibu Guru Ayuni kami berikan waktunya bagaimana untuk mensosialisasikan budaya positif ini. Kami ucapkan selamat kepada Bu Guru Ayuni untuk melaksanakan program aksi nyatanya dari guru penggerak ini, guru penggerak angkatan 7. Dan kami ucapkan juga sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan kepada Ibu Ayuni untuk mensosialisasikan bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif dari aksi nyata pada modul 1 ini. Ya, sekian saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya ini siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Syahid SPDSD, dan kepada Dewan Guru SDN Sanadaja 2 yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara desiminasi yang akan saya laksanakan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, yang kedua kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana kita diberikan limpahan iman dan Islam. Dan yang kedua kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Baik Bapak Ibu, tujuan saya mengadakan kegiatan kali ini yaitu ini adalah salah satu tugas saya dalam kegiatan guru penggerak, yaitu saya sudah melaksanakan modul 1. Jadi dalam modul 1 ini ada submodul, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4. Dan untuk kesempatan kali ini saya diberikan tugas yaitu mengadakan pengimbasan kepada Dewan Guru untuk mengimbaskan teori positif di sekolah dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep utama modul budaya positif. Pada konsep utama modul budaya positif ini ada 7 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bahwa di lapangan sering kita laksanakan pembelajaran klasikal. Dalam arti pembelajaran klasikal yaitu kita jarang melihat perbedaan siswa. Jadi siswa itu kita samaratakan. Dan dalam kegiatan modul ini yaitu ini sudah masuk pada implementasi kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi, yang artinya kita harus melihat perbedaan masing-masing siswa, keunikan yang ada dalam siswa, sehingga kita sebagai guru akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oh ya Bapak Ibu, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya
mandiri, betul. Selanjutnya berpikir kritis atau bernalar kritis. Selanjutnya kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, tentunya kita sebagai seorang guru sama-sama memiliki visi, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif. Coba Bapak Ibu, menurut kalian apa itu pandangan tentang disiplin? Bagaimana disiplin itu? Ya Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Disiplin itu seperti apa? Ya. Bagus, menghargai waktu. Jadi lebih ke waktu ya. Ya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita lihat di sekolah, siswa-siswa kita mendengar kata peraturan saja sudah tidak enak. Jadi dia ingin melakukan sesuatu, takut salah, takut melanggar peraturan, dan sehingga ada ketidaknyamanan dalam dirinya. Jadi kita sebagai seorang pendidik, yaitu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri siswa. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang datang dari luar, bisa ingin diberi penghargaan atau imbalan atau ingin dihukum, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin yang kita harapkan yang ada dalam diri siswa kita itu adalah disiplin yang datang dari dalam dirinya. Dia sadar, dari dalam hatinya dia sadar ingin melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman atau tidak supaya disenangi oleh guru-guru misalnya gitu. Jadi itu datang dari dirinya. Itu merupakan disiplin intrinsik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita disuruh milih, mau memilih yang mana? Motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ya, kita sepakat ya, memilih motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai makhluk hidup tentu mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Pada kebutuhan bertahan hidup, ini adalah kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis atau fisik. Jadi kita memerlukan makan, kita memerlukan minum, kita memerlukan tempat tinggal, kita memerlukan pakaian. Itu adalah kebutuhan fisik. Jadi kita katakan adalah kebutuhan sadar, kebutuhan papan, dan kebutuhan pangan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pada kebutuhan kasih sayang ini, kita sering jumpai siswa-siswa kita di sekolah. Ada sebagian siswa kita itu yang mempunyai perilaku caper. Apa itu caper? Yaitu cari perhatian. Dia itu cari perhatian, nempel-nempel ke gurunya supaya
melimpahkan kasih sayangnya kepada gurunya, ini caper gitu. Itu adalah kebutuhan kasih sayang. Dan kita sebagai seorang guru harus mengerti bahwa dia itu adalah kebutuhan kasih sayangnya itu belum terlaksanakan dan kebutuhan rasa diterima. Ada juga siswa kita yang hanya diam saja di kelas, diam. Baru kalau diajak bicara dia akan jawab. Itu merupakan kebutuhan rasa diterima. Begitu. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Pada kebutuhan penguasaan ini, kalau kita lihat di kelas, ada sebagian siswa kita yang ingin berkuasa, ingin menang sendiri. Kan ada sampai ternyata dia itu egois, ingin menang sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya itu kebutuhannya itu ingin kebutuhan penguasaan gitu. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Pada kebutuhan kebebasan ini ada siswa kita itu yang ingin bebas, ingin merdeka. Dia tidak suka pada peraturan, ingin bebas. Di kelas mungkin dia ikut belajar bersama kita, ikut mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Tetapi dalam hatinya itu dia itu butuh kebebasan. Jadi bagaimana tugas kita sebagai seorang guru, kita harus peka. Mungkin dalam pembelajaran kita selingi, speaking, atau permainan-permainan supaya anak-anak itu tidak jenuh dalam belajar. Begitu. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Ini sama, jadi anak-anak itu, siswa itu pengen senang. Ya, caranya bagaimana? Guru harus yang menyelingi pembelajarannya supaya lebih menyenangkan, begitu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 hal dalam motivasi ini, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada seorang murid yang melakukan disiplin diri karena ia itu takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi motivasinya itu masih dari luar. Dia belum berasal dari dalam dirinya, masih karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sama. Kalau yang pertama itu karena takut hukuman, yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi motivasi ini adalah motivasi intrinsik. Jadi murid itu dia bukan ingin disenangi oleh guru-gurunya atau mendapat penghargaan atau mendapat imbalan, dan bukan takut dihukum, tapi ini dari kesadaran dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita memilih motivasi yang mana? Motivasi intrinsik, ya, dari dalam diri kita. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada konsep disiplin. Kok bisa disiplin tapi kok gagal? Ya, ternyata di sini ada 2. Ada konsep disiplin dengan cara hukuman dan konsep disiplin dengan cara penghargaan. Hukuman. Yang pertama itu hukuman itu adalah hal yang menyakitkan. Siapa yang tidak sakit kalau dihukum? Ya, tidak sakit. Ya, dengan kita dihukum, siswa dihukum pasti akan merasakan sakit, begitu. Dan tidak nyaman juga. Dengan dihukum, siswa itu akan tidak nyaman dengan teman-temannya, merasa malu, begitu. Dan juga murid takut dengan hukuman, maka murid itu akan takut melakukan sesuatu lagi, takut salah, begitu. Sehingga murid tersebut ya tidak enak kepada teman-temannya. Dan dengan hukuman juga
bersifat memaksa. Memang dari hukuman itu kita tujuannya untuk mendisiplinkan murid. Memang benar tujuannya ingin murid kita itu disiplin. Tapi kalau misalnya kita beri hukuman, maka disiplin murid itu akan terpaksa, sehingga hukuman itu bersifat memaksa. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Dengan kita menghukum siswa, memang siswa itu salah, kita hukum sebagai seorang guru, ya. Tapi siswa itu menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum. Sehingga apa penyebabnya? Maka dia tidak jujur, begitu. Takut kalau misalnya dia beritahu kalau dia salah, takutnya dihukum, sehingga dia menyembunyikan kesalahannya, sehingga akan menyebabkan tidak jujur. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Dengan kita menghukum siswa, maka siswa tadi itu akan rendah diri, begitu. Dan konsep disiplin dengan identitas gagal yang selanjutnya adalah dengan cara penghargaan. Penghargaan di sini adalah tidak efektif karena dengan kita, misalnya ada siswa kita melakukan kegiatan yang baik, atau dia menyelesaikan tugas tepat waktu atau benar semua, sehingga kita memberikan penghargaan. Dan itu mungkin nanti kalau misalnya suatu saat dia melakukan tugas lagi, maka yang dia harapkan penghargaan itu, ya, sehingga penghargaan itu tidak efektif dan juga merusak hubungan atau sifat iri. Mungkin siswa kita yang pintar di kelas begitu, sehingga gurunya itu memberikan penghargaan atau imbalan. Memang dia pintar, tetapi ada siswa yang pikirannya itu di bawah, tidak pintar misalnya, dia itu akan merasa iri, begitu, sehingga akan merusak hubungan. Dan dengan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi siswa misalnya pada kelas 1 masih belajar satu kata, terus kemudian akan meningkat menjadi satu kalimat. Karena sudah bisa satu kalimat, dikasih imbalan sama gurunya, sehingga dengan adanya imbalan itu siswa tadi tidak semangat. Oh, saya belajar begini aja dikasih imbalan, jadi meskipun tak belajar nanti dikasih imbalan lagi, jadi tidak ada peningkatan dari murid itu. Jadi kreativitasnya itu akan mati. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Kita ketahui di raport kita sekarang kan sudah dihapus rankingnya. Itu kenapa? Ya itu tujuannya supaya kita tidak menghukum dengan sistem ranking itu. Memang kalau anak-anak yang pintar ranking 1, 2 itu pasti bangga. Tapi kasihan kalau yang rankingnya di bawah, dia pasti akan merasa minder, malu sama teman-temannya, akan menjadi bahan omongan, akan menjadi bahan bulian begitu. Dan mungkin ada sebagian orang tua siswa yang merasa dirinya itu masih gagal mendidik anak karena anaknya tidak pintar gitu. Sehingga dengan sistem ranking ini akan menghukum siswa. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang selanjutnya. Kalau tadi itu yang gagal, ada hukuman dan penghargaan. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Bagaimana caranya? Yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini yaitu penguatannya bersifat jangka panjang. Contohnya begini, misalnya di dalam kelas ada kasus siswa tidak sengaja menumpahkan makanan temannya. Jadi konsekuensinya apa? Siswa tadi harus bertanggung jawab dengan cara membersihkan makanannya atau mengepel, begitu. Itu konsekuensinya. Selanjutnya, perlu monitoring berkelanjutan. Kalau tadi
tadi contoh kasusnya ada siswa yang tidak sengaja menumpahkan itu, mungkin pada waktu itu siswa tadi itu bertanggung jawab. Terus misalnya pada suatu saat dia melakukan hal itu lagi, misalnya tidak sengaja menumpahkan lagi makanan atau minuman temannya, maka itu masih perlu monitoring berkelanjutan dari seorang guru. Konsekuensi selanjutnya yaitu stimulus dan respon. Stimulus itu adalah kalau yang tadi kasusnya itu menumpahkan makanan temannya, maka stimulusnya, oh ya kamu menumpahkan makanan temannya, ayo silahkan, kamu harus bertanggung jawab. Iya Bu, saya akan membersihkan. Itu stimulusnya itu dari gurunya dan responnya itu jawaban dari siswanya. Selanjutnya dengan konsekuensi murid menghormati peraturan. Betul, dengan adanya konsekuensi murid akan menghormati peraturan yang ada di kelas. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa kok kehilangan waktu? Kita balik lagi pada kasus tadi. Misalnya kita ubah kasusnya. Ada seorang siswa yang tidak sengaja menjatuhkan pensil temannya sehingga patah. Ini kelas 1 atau dia kelas 1 sehingga patah. Terus dia sama gurunya langsung ditegur, kok kamu menjatuhkan pensil temannya sampai patah? Ayo tanggung jawab. Langsung di seliper. Kenapa kok bisa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan? Tadi sama gurunya langsung diperintah untuk tanggung jawab, langsung ditajami lagi. Padahal anak tadi itu sebenarnya pengen minta maaf, pengen basa-basi masih sama temannya supaya hubungannya tetap erat begitu. Itu yang dimaksud kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena gurunya langsung memerintah duluan begitu. Selanjutnya restitusi. Pada restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau tadi di kasus tadi itu ada siswa yang bersalah pada temannya, maka siswa tadi itu bertanggung jawab tanpa perintah dari gurunya. Jadi dengan caranya dia sendiri begitu terhadap perilaku kesalahannya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau menggunakan restitusi ini, misalnya tadi ada yang mematahkan pensil, kita biarkan muridnya itu siswa, mungkin dia masih mau minta maaf dulu, tapi ujung-ujungnya dia pasti tanggung jawab untuk menajamkan pensilnya, untuk tidak mengulangi kesalahannya itu. Selanjutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol itu adalah siswa, bukan guru. Jadi guru itu cuma mengarahkan saja. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dengan adanya restitusi ini. Konsep disiplin pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu pengertian restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ini kalau restitusi ini bukan menanyakan siapa yang salah, bukan, tetapi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Tadi misalnya kasusnya tadi siswanya itu mau minta maaf begitu, tanpa disuruh sama gurunya dia mau minta maaf. Jadi dengan adanya restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru tidak memaksa anak untuk bertanggung jawab. Ayo kamu harus tanggung jawab karena sudah melakukan kesalahan ini pada temannya. Tidak, akan tetapi merupakan tawaran. Kita mungkin bisa basa-basi dulu sama murid kita yang salah begitu.
Sehingga murid tadi itu akan ada kesadaran dalam dirinya untuk bertanggung jawab. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi guru di sini tugasnya untuk mencari solusi dari permasalahan. Perbedaannya apa? Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalnya ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, sering ya, berarti kalau sering lebih dari 1 kali. Yang pertama dengan cara hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Jadi dengan hukuman itu guru marah dan murid menjadi takut. Memang murid takut, tetapi nanti dalam diri murid itu akan tidak nyaman, ya merasa tersakiti begitu. Yang kedua, konsekuensi. Dan karena tadi siswa itu sering tidak mengerjakan PR, maka guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau konsekuensi ini sudah ditentukan sebelumnya, sudah ada kesepakatan. Jadi di dalam konsekuensi ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga adalah restitusi. Ini merupakan, kalau restitusi ini saya dapati teori restitusi ini pada saat saya belajar guru penggerak ini. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi guru itu tidak langsung memarahi siswa, menanyakan dulu kenapa kamu tidak mengerjakan PR, apa PR-nya sulit atau butuh bantuan begitu. Dan guru di sini sifatnya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga kalau guru itu dekat kepada siswanya, maka siswa itu nanti akan curhat begitu. Iya Pak, saya kesulitan dalam hal ini begitu. Jadi siswa tadi tidak ada rasa dendam, juga tidak takut begitu. 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya pada hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, ada sebagian siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Kalau guru dengan posisi penghukum, maka dia akan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, begitu. Jadi guru itu menghukum siswa dan siswa itu pasti takut. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang diucapkan yaitu berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi dengan kata-kata ini, maka siswa tadi itu akan merasa bersalah sama gurunya, begitu. Dan guru sebagai teman, yang kata-katanya, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau posisi guru sebagai teman ini, maka pada suatu saat nanti siswanya itu pasti tidak takut lagi karena sudah dianggap teman sama gurunya. Guru dengan posisi pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Gitu. Jadi dengan guru posisi pemantau ini, siswa menjadi takut dan sudah ada peraturan atau konsekuensi yang sudah disepakati. Kalau guru posisi manajer, yang kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan
memperbaiki kesalahan ini. Jadi ini akan dijawab oleh siswanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, saya tahu. Apa itu? Saya tidak memakai atribut lengkap. Jadi siswanya yang akan jujur sendiri. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Misalnya siswanya nanti saya akan menyiapkan pada malam harinya akan disiapkan begitu, sehingga atributnya bisa lengkap. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, di sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti kalau kita disuruh memakai helm, pasti yang akan kita jaga adalah keselamatan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini yang kita jaga adalah kesehatan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kita sebagai seorang guru berdiskusi bersama murid, bersama siswa di kelas tentang peraturan. Jadi peraturan apa yang kita akan melaksanakan di kelas gitu. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka peraturan tadi itu harus kita yakini oleh masing-masing warga kelas. Selanjutnya, menempelkan keyakinan di kelas. Kalau misalnya peraturan tadi sudah kita sepakati, dengan siswa, maka peraturannya sudah dipilih tadi itu akan ditempel di dinding kelas dan akan disepakati bersama. Misalnya keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan pikir kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Yang kelima, berpakaian rapi. Yang keenam, menjaga kebersihan. Yang ketujuh, mendengarkan guru dengan baik. Dan yang kedelapan, minta izin. Dengan keyakinan kelas ini, maka ini keyakinan bukan dibuat oleh gurunya, akan tetapi sudah menjadi kesepakatan dibuat bersama oleh siswa. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, merupakan pernyataan universal, jadi bersifat umum, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu, kita buat dalam bentuk positif. Hindari kata-kata jangan. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita langsung aja membuang sampah pada tempatnya gitu. Itu hal yang positif. Dilarang tidur misalnya itu. Dilarangnya itu yang berarti negatif ya. Kita harus buat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Meskipun sedikit, kalau bentuknya abstrak atau universal itu sudah mencakup dari keseluruhan. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Misalnya kondisi kelasnya seperti ini, ya kita sesuaikan begitu. Sesuaikan dengan kondisi kelas yang ada supaya anak-anak bisa menjalaninya. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi membuatnya itu bukan gurunya sendiri, akan tetapi dilibatkan oleh masing-masing semuanya, siswanya. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Ya, kita speaking dulu. Kita speaking dulu ya supaya tetap semangat. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Oke, kita lanjut ya. Segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak-anak yang tadi melanggar, ya mempunyai kasus ini, kasus itu pasti ada alasan. Misalnya tadi ada anak yang sering terlambat gitu, ternyata alasannya dia sering tidur malam sehingga bangunnya itu kesiangan. Itu alasan. Kita sebagai seorang guru jangan langsung memvonis anak itu salah langsung dimarahi. Jadi kita tanyakan dulu kenapa kamu terlambat, penyebabnya apa gitu. Sehingga anak-anak tadi itu akan curhat dan kita sebagai seorang guru akan menyelesaikan masalah itu begitu. Dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kalau misalnya di kelas kita sudah disepakati, ada kesepakatan kelas, itu pastinya siswa nanti kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran, kita tanyakan lagi, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita atau kesepakatan yang sudah kita sepakati? Iya ingat, apa itu? Begitu. Jadi meskipun kalau misalnya anak-anak itu ada yang lupa, kita bilang lagi kepada kelas kita tadi, oh iya jangan lupa ada keyakinan kelas kita, jangan sampai lupa begitu. Selanjutnya contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada sebuah kasus, ada kasus anak yang tidak berdoa sebelum dan sesudah. Ya, jadi ini nggak ada suaranya ya. Kasusnya ini ada anak yang tidak berdoa sebelum belajar. Ya, ada anak yang tidak membaca doa sebelum belajar. Kita jangan langsung memarahi anak tadi. Kita tanya dulu, kenapa kamu baca doa ya? Tidak Bu, dia jujur begitu. Kenapa nggak baca doa? Tadi saya sambil main-main menggambar. Oh, kamu main-main menggambar. Ternyata kamu suka gambar, bagus ya. Semoga nanti gambarnya kamu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya tadi waktu berdoa, kamu harus berdoa gitu, supaya pembelajaran kita berkah begitu. Kita jangan langsung memarahi anak. Ya, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya Bu, apa itu? Anak itu pasti menjawab, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, kalau kamu ingat berarti kamu apa yang akan kamu lakukan? Ya nanti saya akan berdoa Bu, tidak mau main lagi. Dan ternyata dia mengakui kesalahannya. Ya, kapan itu kamu akan melaksanakan itu? Sekarang Bu, bagus. Semoga nanti kamu sukses begitu. Ya, jadi anak itu pengen dipuji. Kalau anak itu pengen dikasih semangat juga. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Ya. Terima kasih. Mohon maaf terhadap kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyajian diseminasi budaya positif oleh Ibu Guru Rayu.
Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Dan punya acara telah kita lalui bersama. Izinkan saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sama Allah ya. Kita wajib bersyukur. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, belum ya? Baik, Ibu akan jelaskan. Keyakinan kelas itu sama persis seperti peraturan atau tata tertib. Kita kan sering mendengar ya, misalnya di kelas ada peraturan ya, atau tata tertib begitu di sekolah. Itu sama seperti itu. Tetapi keyakinan kelas itu adalah suatu hal yang sudah kita yakini bersama. Ya, sudah kita kesepakati bersama. Ya, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang semua murid ikut andil dalam membuatnya. Jadi semua murid membuat keyakinan kelas atau peraturan yang akan kita yakini, akan kita sepakati bersama guru. Ya, contohnya misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, ya. Itu kalau dalam keyakinan kelas menjaga kebersihan, hindari kata-kata negatif. Karena dalam membuat keyakinan kelas itu harus positif. Jadi dilarang, terus tidak boleh, jangan, itu kalau bisa jangan kita tulis pada keyakinan kelas. Langsung kita tulis dalam bentuk positif, begitu ya. Jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini di sini di papan sudah ada tulisan keyakinan kelas ya. Di sini kelas 5 pada pelajaran ibu sebagai ibu mapel PAI. Jadi ini keyakinan kelas adalah suatu keyakinan atau suatu hal yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kita ya. Jadi anak-anak, nanti ibu akan bagikan kartu seperti ini ya. Ya, kalian tinggal menulis satu saja ya. Satu keyakinan yang akan kalian tulis, bebas. Mau nulis misalnya tadi tentang membuang sampah, atau misalnya tidak boleh mencontek begitu. Tapi kalau bisa tidak boleh kata-kata negatif ya. Jadi kalau tidak mencontek itu berarti jujur ya, berarti ditulis harus jujur begitu. Ini ibu akan bagikan ya kepada kalian.
Baik, bisa langsung ditulis satu keyakinan yang kalian yakini. Bebas ya, kalian mau nulis apa saja bebas ya. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, tidak usah terburu-buru ya, Nana. Nanti dengan adanya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini, kita bersama-sama ya supaya dalam belajar kita menjadi disiplin dan kita tanggung jawab begitu. Apa sudah selesai? Ya, sekarang sebelum kalian menempelkan di depan, Ibu akan memanggil kalian untuk membaca, ya. Berani? Berani dong, ya. Sekarang bangku depan, coba Ibu akan menyuruh Ananda Fatin maju ke depan. Sini Nak Fatin, dibaca ya. Ini adalah keyakinan kelas yang ditulis sama Mbak Fatin. Datang tepat waktu. Ini salah satu keyakinan kelas. Silakan. Datang tepat waktu. Bagus ya keyakinannya ya. Ya, nanti akan kita tempelkan di depan ya. Nanti kita sepakati bersama-sama. Misalnya kita setuju ya. Ya. Kalau kita setuju kita ambil ya. Kalau misalnya ada yang sama kita ambil salah satunya. Begitu ya. Sekarang yang bagian bangku sini, perwakilan dari bangku sini maju ke depan untuk membacanya. Sekarang Mbak Haura maju ke depan, Mbak Haura. Tidak terlambat. Tidak terlambat, ya tidak apa-apa ya. Kita tempelkan semua di depan ya. Ya. Sekarang yang bagian bangku sana, Mas Raja maju ke depan. Kita dengarkan keyakinan kelas yang ditulis sama Mas Raja. Tidak usah malu ya. Kita sepakati bersama-sama nanti. Menjaga kebersihan. Bagus. Menjaga kebersihan. Keyakinannya bagus ya. Ya. Siapa di sini yang kelasnya pengen bersih? Ya. Ngacung semua. Berarti ini sudah keyakinan yang bagus ya. Ya, nanti kita sepakati bersama-sama. Di sana sekarang bagian sana, Farel maju ke depan, dibacakan keyakinan kelas yang ditulis sama Mas Farel. Dibawa, ambil dulu, lupa. Dilarang keluar kelas. Dilarang keluar kelas. Bagus ya, karena kalau kita keluar kelas ya harus bagaimana? Harus minta izin. Nanti kata-kata dilarang keluar kelas itu sama apa tidak dengan minta izin?
ya. Kalau misalnya satu maksud, ya kita ambil satu saja. Baik anak-anak sekalian, sekarang biar tidak majunya tidak bertabrakan antara laki-laki dan perempuan, sekarang perempuan dulu maju ke depan. Ditempel ya. Silahkan. Perempuan sudah? Ya. Sekarang yang laki-laki. Baik anak-anak sekalian, sudah kita tempel bersama ya? Ya. Ini adalah kumpulan keyakinan kelas 5 ya. Baik, kita akan pilih bersama-sama. Ya. Tidak. Yang pertama ini tidak terlambat ya. Ibu akan langsung pilih ya. Nah, tidak terlambat ini sama dengan datang tepat waktu ya. Tidak terlambat kan berarti membicarakan tentang waktu ya. Waktu kita berangkat sekolah, ya nyampe ke sekolah. Jadi dalam keyakinan kelas tadi itu adalah kata-kata positif ya. Jadi kata-kata negatif seperti dilarang, tidak, jangan, itu kalau bisa tidak itu ditulis. Ambil ya. Masih dari yang Yang ibu copot ini sama maksudnya ya, dengan yang di depan itu sama maksudnya. Jadi di sini dilarang membuang sampah sembarangan. Maksudnya itu kan berarti tentang kebersihan. Di sini ada menjaga kebersihan. Kita ambil satu aja ya, sepakat ya? Sepakat ya? Ya, bagus. Jadi kita ambil keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan. Ya, ini keyakinan kelas yang sudah kita dapat ya pada kelas 5 ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam.
anak-anak, kita ada 8 keyakinan. Ya, sekarang kita akan menyuruh siswa untuk maju ke depan untuk membacakan keyakinan yang sudah kita sepakati ya. Kalau dibacakan kalian bilang sepakat atau tidak, gitu ya. Kalau setuju kalian bilang sepakat, gitu ya. Sekarang Ibu panggil Fadil maju ke depan untuk membaca keyakinan yang sudah kita sepakati. Baca. Bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Bagaimana? Sepakat? Jadi kita harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Semua orang, bisa siswa, bisa guru, bisa orang-orang lain di luar kelas ini juga masuk orang ya. Jadi semua orang. Selanjutnya datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Jadi kalau misalnya kita nanti ada yang terlambat, berarti masuk datang tepat waktu atau tidak? Tidak. Jadi kita kalau ingin tertuju pada keyakinan kelas kita, berarti kita harus datang tepat waktu. Minta izin. Minta izin, sepakat atau tidak? Ya, sepakat. Jadi kalau mau keluar kelas, ya mau ke kamar mandi, tidak apa-apa ya. Tapi minta izin. Sekarang yang cewek bisa ganti yang cewek untuk membaca. Bisa maju ke depan nak. Mendengarkan guru dengan baik, sepakat atau tidak? Ya, jadi kalau ada gurunya ya menerapkan pelajaran kepada kalian, harus mendengarkan dengan baik. Itu gimana caranya? Tidak ngomong sendiri ya, itu masuk mendengarkan dengan baik ya. Kalau sambil ngomong sendiri berarti kan tidak baik ya. Selanjutnya nak, melaksanakan pikir kelas. Nah, sepakat atau tidak? Jadi kita kan sudah ada jadwal piket setiap hari ya. Itu kita laksanakan piket kelas ya. Berarti kalau ada yang tidak piket kelas, berarti dia tidak melakukan keyakinan kelas. Selanjutnya menjaga kebersihan tadi. Ya, menjaga kebersihan berarti termasuk tadi tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan itu masuk menjaga kebersihan. Jadi sama ibu tadi diambil yang tidak membuang sampah sembarangan, karena dalam keyakinan kelas itu harus ditulis dalam positif. Selanjutnya berpakaian rapi. Berarti pakaiannya harus rapi, harus sopan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya. Jadi kalau kita sebelum belajar kita selalu berdoa kan ya. Ya. Misalnya nanti ada siswa yang tidak berdoa, berarti dia melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Ya, melanggar. Jadi kalau bisa jangan ada yang melanggar ya. Di sini kan bagus ya. Ya, siswa-siswa sini kan disiplin semua. Insya Allah ibu yakin kalau siswa-siswa di sini ini sangat bertanggung jawab pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Ya baik. Alhamdulillah sudah kita temukan ya, sudah kita sepakati bersama ya. Ini adalah keyakinan kelas 5 pada mapel PAI ya. Jadi dengan adanya kesepakatan ini kita tanggung jawab dalam diri kita itu akan tumbuh ya, akan meningkat begitu. Selanjutnya ibu akan
Panggil kalian satu persatu untuk menandatangani keyakinan kelas. Jadi Ibu membuat lembaran seperti ini karena apa? Kalau misalnya kalian ada yang lupa nanti bisa Ibu perlihatkan ini. Kalau ternyata keyakinan kelas ini sudah kita sepakati bersama ya, sudah kita tanda tangani bersama ya. Silahkan maju dari bangku depan. Ditulis nama dan tanda tangan. Ibu ke sana.
Ya, baik anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas bersama, sudah menandatangani keyakinan kelas ya. Ya, cukup sekian ya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikni Alfarido. Saya kelas 5, Ibu Guru PAI saya adalah Ibu Ayun. Kami membuat kesepakatan kelas dengan bersama-sama. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif. Kami akan mematuhi kesepakatan kelas agar kami menjadi peserta didik yang berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manan, sarjana hukum Islam, teman dari Ibu Ayun. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Ayun terkait budaya positif yang telah diterapkan dengan membuat kesepakatan-kesepakatan di kelas. Saya sebagai teman juga ingin menerapkan kesepakatan-kesepakatan kelas yang telah Ibu Ayun buat. Sukses selalu buat Ibu Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.